Desa Ciburayut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba tersohor dengan sebutan Kampung Janda, di mana banyak janda yang ditinggal mati suaminya gegara tertimbun longsor galian C. Benarkah Desa Ciburayut adalah kampung janda? Desa Ciburayut terletak di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mencapai desa ini dibutuhkan waktu 2 hingga 3 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dari kota Jakarta. Dusun Panyarang adalah satu di antara 4 dusun yang ada di Desa Ciburayut. Dusun inilah yang mendapat stigma kampung janda karena dihuni banyak wanita tak bersuami alias janda. Usut punya usut, stempel kampung janda ternyata berawal dari sini. Sebuah danau berwarna hijau gelap yang berada di tengah-tengah tebing ini merupakan bekas lahan tambang batu cadas atau galian C di Kampung Panyarang. Penambangan yang dilakukan terus-menerus di sini membentuk cekungan sedalam 40 meter yang sekaligus menjadi tempat penampungan air hujan. Galian C ini statusnya ilegal lantaran tidak mengantongi izin pemerintah dan berada di lahan milik warga setempat. Luasnya mencapai 5 hektar. Konon, tambang batu cadas putih itu sudah lama dikelola secara tradisional oleh warga sejak tahun 90-an. Selama beberapa dekade terakhir, penduduk kampung Panyarang mengandalkan mata pencarian mereka sebagai buruh tambang. Batuan cadas itu ditambang sebagai bahan baku batako untuk bangunan. Memang saat itu mayoritas warga di Kampung Panyarang menjadikan pertambangan sebagai mata pencarian. Bahkan hingga kini pun warga masih saja melakukan pencarian batu cadas meski hanya tinggal segelintir orang. Nampaknya ini terkait dengan satu peristiwa maut yang dikabarkan merenggut banyak nyawa buruh tambang. Ya, peristiwa longsor di lokasi penambangan. Sejak itulah warga mulai menjuluki dusun ini sebagai kampung janda. Julukan itu akhirnya menyebar dari mulut ke mulut hingga keluar kampung. Janda yang ada di wilayah itu tidak terlalu banyak, paling kisaran 15 orang. Itu pun yang 15 orang bukan usia muda. Ada yang usia 70, ada yang usia mungkin di atas 60 lah gitu. Ya ada juga yang muda. Jadi janda banyak di situ bukan semata-mata karena suaminya bekerja di galian itu meninggal sehingga dijadikan suatu wilayah, satu kampung janda. Sebenarnya tidak ada. Versi lain mengatakan stigma kampung janda menguat setelah 17 kepala keluarga tersambar petir di area galian batu cadas yang merupakan tempat terbuka saat hujan dan petir yang menyambar bertubi-tubi. Kejadian ini menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Dalam kurun waktu tertentu, area tambang batu cadas seolah memakan korban di setiap bulan Syakban. Sejumlah warga meyakini hal ini berkaitan dengan mistis. Penduduk kampung sering melihat sosok makhluk astral di sekitar area bekas galian yang membuat mereka takut. Di sini tuh sangat luar biasa lah, dikatakan angker ya angker gitu. Jadi kalau kita lewat sendirian setelah asar pun ya kita takut gitu. Itu pernah saya melihat tengah malam setelah Isya ada yang bentuk ya macam orang tapi gede tinggi hitam. Pernah ketemu lagi di situ di bawah pohon pete ada yang gede tinggi pakai jubah putih. Anwar bahkan pernah diberi isyarat melalui mimpi area galian akan menelan korban kembali hingga dilarang untuk didatangi. Pernah waktu saya mimpi ada yang datang bawa mobil merah, dia bawa orang, setelah orang dibawa ke atas ke sana, terus dia balik lagi, ketemu saya di situ di bawah, di dalam mimpi nih. Kata dia, "Pak mau kemana? Saya mau ke atas." "Jangan dulu ke atas, ini bau daging enggak?" "Daging apaan?"
kambing katanya, daging kambing. Ah bukan itu mah, kata saya bukan daging kambing. Saya mau pulang ke atas gitu. Ya udah, kata saya paginya bangun tidur, saya melamun aja gitu. Mikir ada apa ya ini. Ya ternyata 2-3 hari ada kejadian. Menurut kabar yang beredar, mereka yang menjadi korban longsor galian C di Kampung Panyarang adalah korban dari satu peristiwa yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Namun ternyata fakta yang kami temukan di lapangan yang menjadi korban galian sebenarnya hanyalah berjumlah 6 orang. Itu pun terjadi dalam kurun waktu yang berbeda. Ya, nah ini yang namanya Bu Yati. Yati adalah istri salah satu korban longsor yang terjadi di awal tahun 2016. Saat itu ibu 4 anak ini mendapati jasad suaminya sudah diantarkan ke rumah setelah dievakuasi dari timbunan longsor galian tambang. Ia harus menerima kenyataan pahit, suaminya yang bekerja sehari-hari di area galian batu cadas menjadi salah satu korban longsor galian C. Wanita yang saat itu baru menikah 4 tahun dan memiliki anak yang masih kecil terpaksa harus hidup seorang diri membesarkan anak-anaknya. Masih keingat berarti? Iya, itu waktu itu. Yati pun bingung, entah dari mana asalnya tiba-tiba dusun tempatnya tinggal mendapat julukan Kampung Janda. Terlebih, dia adalah janda yang ditinggal mati akibat peristiwa longsor yang menimpa mendiang suaminya. Tentu saja hal ini membuatnya sakit hati dan tak terima. Sakit kalau mendengar gitu teh, soalnya kan nggak tahu apa-apa. Namanya juga kejadian dari kerjaan, kok tiba-tiba bilang kampung janda gitu, jadi nggak enak saya. Tak jauh berbeda dengan Nurul, perempuan berusia 45 tahun ini juga tak senang dengan stempel si janda di kampung janda yang melekat padanya. Apalagi ia menjadi janda bukan karena suaminya menjadi korban longsor galian C, tapi karena konflik dengan sang suami. Kini ia harus membesarkan sendiri 3 anaknya dengan bekerja sebagai buruh cuci di sebuah yayasan. Ramainya cerita soal kampung janda di daerah ini membuat setiap orang yang datang ke desa Ciburayut penasaran dan mencari keberadaan kampung janda. Tak bisa ditolak karena memang inilah yang tersebar di berbagai media pemberitaan nasional. Apalagi kebebasan individu di sosial media yang tak bisa dikendalikan. Hal ini semakin membuat kampung janda semakin terkenal. Padahal sama seperti Yati dan Nurul, warga kampung ini tidak terima dengan stigma yang melekat pada kampung mereka. Ada perasaan terhina mendapat julukan yang dirasa kurang pas untuk tempat tinggalnya. Sebenarnya kata janda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti wanita yang tidak bersuami lagi karena bercerai ataupun karena ditinggal mati suaminya. Namun tak dipungkiri, jika kata janda memang seolah punya stigma yang terkesan negatif di masyarakat, terlebih masyarakat pedesaan. Stigma negatif ini muncul karena sejumlah alasan. Faktor utamanya adalah relasi yang tumpang tindih di masyarakat patriarki seperti di Indonesia. Pandangan terhadap perempuan bersuami lebih kuat karena ada yang melindunginya. Ketika tidak ada suami, perempuan dinilai lebih rentan digoda. Hal ini disebut menempatkan laki-laki sebagai pemimpin yang dihormati dan perempuan sebagai sosok yang lemah. Janda cerai lebih lekat dengan stigma negatif dibandingkan dengan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Stigma yang melekat ini tidak hanya dikaitkan dengan status sosial dan ekonominya, tetapi juga dengan seksualitasnya.